menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Ya, kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres jadi masalah lagi. Sudah terjawab cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita membuang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Di antara bayang-bayang kegelapan yang merayap di sepanjang perjalanan hidup, terdapat kilau harapan yang memancar di tangan Dr. Farudin Faiz, seorang pencerah jiwa yang membawa cahaya keberanian dan penuh inspirasi. Dari gelapnya kehidupan yang menyelimuti, beliau menemukan arti sejati dalam mengubahnya menjadi pencerah yang memancar bagi banyak orang. Dalam video kali ini, beliau mengajak kita untuk memahami bahwa tidak ada kegelapan yang abadi. Dalam kegelapan itulah lahir pemahaman dan kebijaksanaan yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar. Bersama beliau, kita akan diajak menyelami perjalanan dari kegelapan menuju penuh pencahayaan. Dari kondisi yang gelap dan suram menjadi momen-momen kecerahan yang memancarkan banyak harapan. Lewat pesan-pesan bijak dan pengalaman hidupnya, beliau mengajarkan bahwa setiap orang pantas untuk mengalami perubahan dari gelap menjadi terang. Menjadikan kehidupan yang tadinya penuh dengan kekelaman menjadi penuh akan makna dan keberanian. Jadi jangan takut untuk berubah, karena tidak selamanya kita hidup dalam kekelaman. Banyak cara menuju jalan yang terang, sehingga akan lebih mudah kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh kesenangan. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah. Simak sampai selesai agar bermanfaat untuk hidup kita. Terima kasih. Einstein itu, kalau kalian baca bukunya, teori-teori relativitasnya itu berawal dari imajinasi-imajinasi. Bayangkan kalau kita naik lift, terus liftnya dengan kecepatan sekian. Karena ketika kita bergerak melebihi kecepatan cahaya dan teman kita diam, mungkin kita dari lantai 1 sampai lantai 10 ketemu teman kita yang sama, dia sudah tua, kita masih muda. Wah, itu teorinya Einstein. Jadi dia berimajinasi begitu nanti sampai lahir teori relativitas. Dari mana munculnya teori itu? Imajinasi. Katanya Einstein, imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Kalau orang tidak berimajinasi, tidak akan muncul banyak teknologi. Dulu sebelum ada laptop kayak gini, komputer itu besarnya sak lemari. Tapi kan orang berimajinasi, ini terlalu besar. Yang enak itu komputer biasa saja, kecil, bisa ditaruh di pojok-pojok kamar. Lahirlah PC yang besar itu. Terus, tapi ini ditenteng kemana-mana tidak enak. Orang berimajinasi terus, akhirnya lahir laptop semacam ini bisa ditenteng. Ini pun 14 in terlalu besar, bikinlah yang sekarang 7 in, ada yang kecil itu. Terus lahir HP. Mungkin sebentar lagi, saya kemarin lihat di TV itu tanpa layar, modelnya hologram. Jadi mungkin kalian kayak bawa batangan pulpen satu itu terus pecet terus layarnya keluar. Loh, itu imajinasi. Jangankan yang untuk dunia pendidikan, dunia pertoiletan aja coba kamu cermati teknologinya. Oh, imajinasinya luar biasa itu. Kamu tinggal diam aja, habis kencing nyiram-nyiram sendiri. Loh, itu kan orang membayangkan. Zaman dulu kan kamu mikirnya ada cuduknya. Sekarang kamu diam aja, keluar sendiri airnya. Kadang kamu minggir dikit gini sudah keluar airnya. Nah, itu kan luar biasa canggihnya. Dari mana itu muncul? Imajinasi. Kalau kamu nggak berimajinasi, tidak akan lahir yang semacam itu. Maka imajinasi adalah preview
dari hal-hal menarik di masa depan. Yang kamu khayalkan itu nanti ada, jangan khawatir. Hampir semua dulu yang hanya bayangan menurut orang-orang, sekarang ada semua sekarang. Berarti waktu dia masih dilamunkan, diimajinasikan, itu previewnya. Jadi imajinasi adalah preview dari hal-hal menarik di masa depan. Makanya katanya Einstein, aku hanyalah seorang seniman yang dengan bebas menggambar imajinasiku. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi mengelilingi dunia, tidak ada batasnya. Imajinasi itu tidak bisa dicegah oleh apapun. Dalam dunia nyata mungkin kamu nembak ditolak, tapi dalam imajinasi kamu bisa gambar apa saja. Ya kan? Kamu bisa membayangkan nikah, punya anak, punya cucu, bisa membayangkan manten, kamu imajinasi. Siapa yang bisa menghalangi imajinasimu? Cuma kamu kan berimajinasi aja kadang kan nggak berani. Nah, padahal justru kuncinya perkembangan ada di imajinasi. Katanya Einstein, penemuan baru itu bukan hasil dari berpikir logis. Ya meskipun nanti digarap dengan struktur logis. Ide-ide awalnya itu imajinatif. Tapi nanti menggarapnya ya tetap pakai struktur logis. Dulu orang membayangkan gimana ya caranya membawa telepon yang simpel, yang tidak harus telepon di mana-mana itu, yang nempel di tembok itu. Kalau telepon sebesar itu dibawa kan tidak enak. Itu kan imajinasinya jalan. Akhirnya lahirlah handphone. Itu awalnya imajinasi ya. Handphonenya sangat logis, ada rumusnya, ada teknologinya. Tapi itu berawal dari imajinasi. Jadi jangan takut berimajinasi. Kuncinya sains justru berawal dari keinginan-keinginan imajinatif. Ada jam tembok, ada jam tangan. Mungkin dulu awalnya jam itu ada jam tembok yang besar itu yang bunyi ding-ding. Nah, tapi kadang-kadang ya kebesaran, nyari yang simpel aja, yang bulat segitu. Tapi itu kan bisanya di ruangan. Kalau kita kemana-mana kan gimana caranya lihat waktu. Masa membawa yang besar itu ditaruh di punggung, ya tidak lucu. Nah, terus muncullah jam tangan. Lah itu imajinasi. Jadi sains lahir karena imajinasi. Katanya Einstein, untuk menghidupkan imajinasi. Kalau engkau ingin anak-anakmu cerdas, bacakan dongeng-dongeng. Dongeng itu kan imajinatif. Kalau ingin anakmu lebih cerdas lagi, bacakan lebih banyak dongeng-dongeng lagi. Makanya kalian yang belajar filsafat, filsafat itu logis menghidupkan otak kiri, tapi tidak apa-apa kamu baca-baca novel, baca komik, baca cerita-cerita. Menghidupkan imajinasi. Nonton film, itu kan menghidupkan imajinasi. Mendengarkan musik, menghidupkan imajinasi. Jadi justru akan membantu melahirkan kreativitas, termasuk dalam sains. Nah, selain imajinasi ada intuisi, ada inspirasi. Aku percaya kepada intuisi dan inspirasi. Kadang aku merasa bahwa aku benar, tanpa aku tahu bahwa aku benar. Kadang-kadang dalam hidup ini saya tahu saya benar, tapi aku tidak bisa menjelaskan. Kita sering masuk pada situasi semacam itu, tidak masalah. Yang penting aku kan benar. Meskipun tidak bisa menjelaskan secara logis. Sering kita mengalami yang semacam ini. Itu sambungannya imajinasi tadi. Oke. Murid bukan kontainer yang harus engkau penuhi. Kalau tadi kan sainsnya sudah, sekarang pendidikannya. Namun suluh yang harus engkau nyalakan. Ini nasihatnya Einstein ya. Besok kalau kalian jadi guru, jadi dosen, muridmu itu bukan kontainer yang harus kamu isi dengan macam-macam. Tapi dia adalah suluh. Suluh itu obor yang harus engkau nyalakan. Jadi engkau sukses kalau muridmu menyala. Menyala berarti apa? Akalnya hidup, intelijensinya jalan untuk menghadapi kehidupannya. Nilai dari pendidikan tidak terletak pada mengoleksi banyak fakta, tapi pada melatih akal untuk berpikir. Jadi bukan menanamkan data-data tiap hari. Kalau itu muridmu baca buku sudah ketemu, mungkin lebih bagus dari penjelasanmu. Tapi latihlah muridmu untuk bisa menyala, bisa berpikir. Dan itu sebenarnya kombinasi tidak bisa didapat hanya dari sekolah.
tapi juga dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari sekolah, namun upaya sepanjang hayat untuk menemukannya. Oke, kalau ini pandangannya tentang pendidikan yang lain. Apa yang diberikan sebagai pelajaran, terimalah sebagai anugerah, bukan sebagai tugas. Jadi belajar itu anugerah. Banyak orang yang tidak sadar untuk mau belajar. Kita yang dianugerahi belajar kadang-kadang menganggap belajar itu tugas. Ini yang membuat kuliah itu berat. Disuruh masuk 75% aja beratnya luar biasa. Kenapa? Kamu anggap itu tugas. Kalau kamu anggap anugerah, tidak pakai aturan-aturan gitu, tetap kamu kuliah. Orang tuamu dulu sejak kecil sampai pontang-panting nyuruh kamu belajar loh gitu kan. Ayo belajar. Seolah-olah itu tugas, padahal itu anugerah. Kalau itu anugerah kan kita nikmati, tanpa harus disuruh-suruh. Maka katanya Einstein, rumusnya apa biar kamu rajin? Anggaplah belajar itu sebagai anugerah. Jangan pernah menganggap belajar sebagai satu tugas, tapi sebagai satu kesempatan berharga untuk mengetahui pengaruh pembebasannya yang indah dalam jiwa, untuk kebahagiaanmu dan keuntungan masyarakat di mana karyamu nantinya berkaitan. Jadi, ketika kamu belajar, ingatlah bahwa kamu sedang berada di jalan untuk jadi yang bahagia dan yang bermanfaat. Rasakan pengaruhnya ilmu yang membebaskan. Ilmu itu, setiap ilmu yang kamu temukan, sebenarnya dia sedang melakukan proses pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak tahu itu kan orang yang terpenjara, orang yang gelap. Begitu tahu, kamu lepas, kamu terang sekarang. Tidak lagi gelap. Maka ilmu punya fungsi pembebasan. Setiap kali kamu paham sesuatu, satu belenggumu lepas. Oke. Nah, yang terakhir tentang pendidikan, katanya Einstein, setiap orang itu jenius. Jadi kalau tadi kita bilang Einstein itu jenius, kalau Einstein bilang semua orang jenius. Namun kalau engkau menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan merasa sepanjang hidupnya sebagai orang bodoh. Jadi nama lainnya adalah setiap orang itu jenius. Kalau ketemu bakatnya, ketemu kemampuannya masing-masing. Kalau ikan kok dinilai kemampuannya memanjat pohon, ya dia DO terus mesti. Nah, ya, nilainya E terus pasti. Nah, kesalahannya di situ sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu salah milih kolam sehingga nilaimu kok E terus ini. Berarti mungkin kamu keliru milih kolamnya. Bakatmu tidak di situ. Atau jangan-jangan memang bakatmu bukan kuliah. Ya. Jadi di dunia yang lain loh iya loh, ke kuliah itu kan ya cuma kelembagaannya. Yang wajib kan cari ilmunya. Mungkin kamu gaya kuliah tidak cocok sama jiwamu. Belajarmu mungkin pakai jalur yang lain mungkin. Jadi dan karena bukan jiwamu, akhirnya kan kamu terus kuliah pontang-panting, bijine E terus. Dan kamu terus merasa jadi orang tidak berguna, merasa jadi orang bodoh. Padahal mungkin salah sawahnya saja. Salah kolamnya saja. Kamu tidak sadar bahwa kamu ikan. Tapi kamu kuliah di penerbangan. Ya, kalau ikan kan kamu harusnya di perikanan. Karena kamu kuliah di penerbangan, tidak nyambung. Nilaimu ya E terus. Nah, jadi itu nasihat dari Einstein. Oke. Masih panjang Einstein, wisdomnya panjang sekali. Tentang agama, saya jelaskan ringkas ya. Kita mungkin kenalnya quote-quote ini. Science without religion is lame, religion without science is blind. Kalau ini banyak dijelaskan orang. Ilmu tanpa agama itu lumpuh, agama tanpa ilmu itu buta. Ini berarti kalau kita punya ilmu tapi minus religiositas, kita lumpuh. Lumpuh itu berarti tidak bisa
kita terasing dalam kehidupan dunia kita. Tidak bisa jalan. Tapi agama tanpa sains buta. Makanya orang yang hanya ngerti agama, akalnya tidak jalan, ilmu pengetahuannya nggak jalan, sering-sering membuta atau membabi buta. Jadi hati-hati, dua-duanya kita butuhkan, dua-duanya penting. Katanya Einstein, agama, seni, dan ilmu pengetahuan. Kuncinya hidup tiga ini. Tiga ini adalah cabang dari pohon ilmu yang sama. Dan Einstein mengkritik orang ateis. Dia mengkritik orang ateis itu, katanya Einstein, orang ateis yang fanatik itu seperti para budak yang masih merasakan beratnya rantai yang sudah mereka campakkan melalui perjuangan yang berat. Mereka adalah makhluk yang dalam dendam mereka kepada agama tradisional sebagai opium masyarakat tidak mampu mendengarkan musik alam semesta. Jadi ini kritiknya Einstein. Orang ateis itu kayak orang budak yang masih merasakan ada rantai. Jadi ateisme di awal modern yang dikritik oleh Karl Marx sebagai candunya masyarakat itu kan berawal dari agama yang sangat membelenggu kehidupan. Jadi agama yang membuat orang tidak bisa bangkit, tidak bisa berjuang. Agama yang membuat orang lemah. Terus orang memberontak sehingga agamanya ditinggal, dia ingin berjuang. Agamanya ditinggal, jadi ateis. Ini kayak para budak. Harusnya kalau sudah bebas, mungkin logikanya Einstein, ya beragamalah secara bebas. Tapi orang ini tidak mau beragama, kenapa? Masih terbayang-bayang belenggunya. Jadi kritik Einstein, ateis itu kayak para budak yang masih terbayang-bayang, masih merasakan beratnya rantai. Orang jadi tidak mau beragama karena terbayang-bayang kekangan agama sebelumnya. Padahal kalau dia mau jeli mendengarkan suara musik alam semesta, memahami alam sekelilingnya, dia akan tahu bahwa alam yang tidak kebetulan ini pasti ada yang mengatur. Nah, itu kritiknya pada ateis. Cuma Einstein dikenal agak panteis. Panteis itu menurut Einstein dia tidak cocok dengan gagasan personal God. Personal God itu Tuhan yang ada sosoknya. Dia lebih suka Tuhan itu meliputi alam semesta. Jadi itu kan kita mengenalnya sebagai panteisme. Dia mengkritik, dia tidak suka gagasan Tuhan yang personal. Dia juga mengkritik, aku tidak percaya pada Tuhan teologis yang memberi balasan atau menghukum. Tuhanku menciptakan hukum alam yang mengurusi semuanya. Alam semesta ciptaannya tidak berjalan asal-asalan, namun dengan hukum yang tak bisa dikalahkan. Jadi bagi Einstein, gambaran Tuhan yang menyiksa apa memberi pahala itu dia tidak terlalu cocok. Dia lebih cocok Tuhan yang memberi sunnatullah, hukum alam yang sudah tertib, teratur, rapi. Kalau kamu melakukan kejelekan, efek jeleknya akan kamu rasakan. Kalau kamu melakukan kebaikan, efek baiknya akan kamu rasakan di alam semesta ini. Jadi Einstein lebih suka konsep ketuhanan semacam itu. Bukan konsep ketuhanan yang personal, yang menakut-nakuti atau mengiming-imingi. Tapi Tuhan yang punya sunnatullah, tapi Tuhan yang meliputi alam semesta. Itu pandangannya Einstein tentang try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Jangan berusaha untuk jadi orang sukses, tapi berusahalah untuk jadi orang yang bernilai. Kamu renungi sendiri ya maknanya. Sukses itu one part, satu bagian kerja, satu bagian play, permainan, dan satu bagian keep your mouth shut, diamlah. Jadi kalau kamu ingin sukses, bekerjalah, bermainlah, dan diamlah. Kesuksesanmu akan datang. Kalau kamu terlalu banyak ngomong, terlalu cerewet, kamu tidak akan sempat kerja, tidak akan sempat bermain. Kalau terlalu serius kerja, tidak ada mainnya, kamu akan stres, tidak akan sukses. Kalau main-main saja, tidak ada kerjanya,
yo tidak mungkin kamu sukses. Jadi tiga-tiganya harus ada. Satu bagian work, satu bagian play, satu bagian diam. Nah, ini yang penting. Engkau tidak akan pernah gagal sampai engkau berhenti berusaha. Jadi kegagalanmu itu tidak pada saat targetmu tidak terpenuhi, tapi pada saat engkau tidak mau berjuang lagi. Saat itu berarti kamu gagal. Terus kebahagiaan itu sederhana. Meja, kursi, semangkok buah, sebuah biola. Apalagi yang dibutuhkan untuk bisa bahagia? Kalau kamu sekarang mungkin kopi, kuota, kemudian sudah, kalau sudah ada itu bahagia. Mungkin yang rokok ya rokok, selesai sudah. Mau nyari apa lagi? Oke. Ada saran dari Einstein, kalau engkau ingin bahagia, ikatkan hidupmu pada satu tujuan, bukan pada orang atau sesuatu. Aku ingin apa tujuannya, bukan orang. Kalau orang berarti ya kamu tidak akan bisa bahagia. Pokoknya aku manut sampean, kamu tidak akan bahagia. Aku ingin kayak gitu, tidak akan bahagia. Bikin target. Arahkan ke targetnya. Tentang orang lain. Yo Einstein, sebagaimana banyak filosof, banyak tokoh yang lain, sepakat bahwa kita harus mengabdikan kemampuan, kapasitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Hidup kita ini lahir batinnya, sukses kita sekarang, semuanya ada hubungannya dengan orang lain. Baik yang hidup maupun yang sudah mati. Kita ngaji sekarang itu kan jasa orang lain juga. Yang terlibat dengan ngaji langsung atau tidak langsung. Mati atau masih hidup. Einstein sudah meninggal tapi berjasa buat kita ngaji sekarang. Apapun keberhasilanmu coba dicek, itu pasti ada sumbangan jasa orang lain. Secara luas. Kamu sekarang minum kopi, pabrik kopi, buruh kopi, kios kopi, bakul kopi, yang tadi masak kopi, itu kan berjasa padamu. Semuanya berjasa, maka kalau kamu punya kemampuan, punya kualitas, punya kelebihan apapun, berikan hal yang sama pada mereka. Aku harus mendorong diriku memberikan hal yang sama, sebagaimana telah aku terima dan masih aku terima. Einstein ini agak pendiam, agak introvert, ya tapi tetap kalau ditanya, kita harus bermanfaat dengan orang lain, iya. Kita harus hidup yang didedikasikan untuk orang lain. Meskipun begitu, tetap harus hati-hati. Katanya Einstein, menjauhlah dari orang-orang yang negatif. Kenapa? Mereka punya masalah untuk setiap solusi. Iya. Kan kebalik. Kalau orang-orang positif itu mereka punya solusi untuk setiap masalah. Tapi orang-orang yang negatif, dia punya masalah untuk setiap solusi. Barang sudah beres, jadi masalah lagi. Sudah terjawab, cari masalah lagi. Hidupmu tidak akan tenang kalau ketemu orang-orang yang negatif. Menjauh saja. Nyari orang-orang yang menyenangkan, yang positif. Biar kita tidak terjebak di hidup yang serba gelap. Hari ini kan banyak orang yang selalu nemu masalah untuk setiap solusi. Ada apa saja yang sebenarnya sudah beres, tapi terus lahir masalah baru, lahir masalah baru. Kita membuang-buang waktu tidak penting untuk hal-hal, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang tidak relevan untuk hidup kita. Nah, ini keluhannya Einstein pada orang lain. Sebenarnya keluhan tentang dirinya sendiri. Pemahamanku tentang keadilan sosial dan tanggung jawab sosial anehnya selalu tabrakan dengan kenyataan hidupku yang kurang kontak langsung dengan orang lain dan komunitas lain. Aku ini yang nyuruh-nyuruh orang baik dengan sesama. Aku sendiri agak pendiam, agak introvert. Aku sejatinya seorang lone traveler. Aku seorang pejalan sendirian. Dan tidak pernah terikat dengan negaraku, rumahku, temanku, atau bahkan keluarga dekatku dengan sepenuh hati. Jadi dia ini merasa tidak pernah benar-benar punya keterikatan apakah dengan negaranya, dengan bahkan dengan keluarganya. Dia merasa orang yang sendiri dan dia nyaman dengan itu. Jadi itu
kata dia tentang dirinya sendiri. Tapi tetap orang harus berbuat baik pada sesama. Ada kalimat tentang kesendirian yang bagus dari Einstein. Orang yang mengikuti kerumunan biasanya tidak akan bisa lebih jauh dari kerumunan itu. Tapi orang yang berjalan sendiri akan mendapati dirinya di tempat yang tak pernah dilihat orang sebelumnya. Jadi, kalau kita sendiri, kita lebih fleksibel, lebih leluasa untuk menjelajah kemana-mana. Tapi kalau kita hanya ikut kerumunan, ya sudah, jatuhnya kita di kerumunan itu. Oke, terus dunia ini berada, kalau ini tentang kejahatan ya, pandangannya Einstein. Dunia ini berada dalam bahaya besar karena mereka yang membiarkan atau mendorong kejahatan, bukan karena mereka yang benar-benar melakukannya. Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang jahat, namun karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa terhadap tindakan kejahatan. Orang jahat itu insya Allah jumlahnya jauh lebih sedikit dari kita. Kenapa kok menonjol? Karena kita tidak pernah mengambil tindakan apa-apa terhadap kejahatan. Jadi justru bahayanya adalah kecuekan kita. Pertama-tama, ya kejahatannya bahaya, tapi lebih bahaya lagi kecuekan kita. Kita tidak peduli. Kalau ada berita kriminal rasanya biasa aja. Ada motor dibegal. Oh, sekarang musimnya memang musim begal, Pak. Jadi rasanya biasa gitu. Yang membahayakan itu yang ini. Jadi ketidakpedulian kita tidak melakukan apa-apa kalau ada tindak kejahatan. Kita tidak ingin memberi kontribusi apapun untuk biar kejahatan itu turun atau tidak terjadi. Nah, itu masalah. Dia anti perang. Aku mengajarkan kedamaian, bukan perang. Aku akan menanamkan cinta, bukan kebencian. Pasifismeku adalah satu rasa instingtif. Jadi tidak usah tanya argumen rasionalnya apa. Ini insting, satu rasa yang menguasaiku karena membunuh manusia itu menjijikkan. Apapun alasannya, membunuh manusia, entah satu orang apalagi banyak orang, itu menjisikkan. Sikapku ini tidak berasal dari satu teori intelektual tertentu, tetapi didasarkan kepada antipati yang paling dalam terhadap setiap jenis kekejaman dan kebencian. Jadi dia menganut pasifisme. Makanya ada cerita dia sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya negara Israel. Meskipun belakangan nanti dia ditawari jadi presiden. Yang saya bawa, orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah. Kalau orang bijaksana mampu menghindari masalah. Saya tidak tahu kamu lebih suka yang mana. Jadi orang bijaksana itu dia canggih sekali sehingga tidak ketemu masalah. Tapi kalau orang pintar ketemu masalah tidak apa-apa, tapi dia bisa menyelesaikan. Ya kalau kalian harusnya bisa dua-duanya. Ya pintar, ya bijaksana. Kalau bisa ya jangan ketemu masalah. Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan. Nah itu hidupmu bahagia pasti. Yo paling tidak salah satunya. Jangan sampai tidak punya dua-duanya. Wis tidak pintar, tidak bijaksana lagi. Ya. Sudah tidak pinter, kerjaannya tiap hari cari masalah. Nah, itu berarti tidak pinter, tidak bijaksana. Oke. Hidup ini seperti naik sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, engkau harus tetap bergerak. Jangan males. Begitu kamu males, berarti kamu tidak gerak. Pasti hidupmu tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, pasti nanti kamu akan jatuh. Jangan diam. Jalanlah. Jalan kemana Pak? Tidak tahu, pokoknya gerak aja. Kalau tidak ada targetnya, jalan di tempat. Pokoknya ada gerak. Jangan sampai tidak ada aktivitas. Biar tidak mengalami ketidakseimbangan. Karena hidup ini kayak naik sepeda. Begitu kamu berhenti, ya roboh dia. Untuk seimbang, kamu harus gerak terus. Berarti jangan berhenti. Nah, itu boleh kamu tempel di kamar nggak? Begitu kamu males-malesan baca itu, waduh, saatnya bergerak ini. Nah, ya. Tapi gerak yang baik-baik ya, nanti kamu ngerancang gerak yang aneh-aneh. Oke, ini sebenarnya Einstein membicarakan zamannya.
Alangkah menyedihkan satu masa ketika lebih mudah menghancurkan atom daripada menghancurkan satu prasangka. Sekarang kan menghadapi prasangka itu sulitnya luar biasa. Mending bikin bom atom, katanya Einstein. Lebih mudah. Orang itu kalau sudah punya prasangka, dibelokkan, dijelaskan, diingatkan, sudah susah. Dan Einstein hidup di zaman seperti itu. Lah kok sekarang rasanya mirip kayak gini, berarti sebenarnya kita tidak berubah-berubah sejak dulu. Begitu dililit oleh prasangka, sudah tidak bisa dibelokkan lagi. Selalu begitu. Itu masalah. Ini kalimat unik dari Einstein. Satu pertanyaan yang kadang membuatku bingung. Ini yang gila itu aku apa orang-orang ya? Maksudnya Einstein, rasanya aku itu waras. Perasaan menurut akal warasku yang benar itu kayak gini. Tapi orang-orang kok kayak gitu semua. Ini yang waras aku. Apa yang gila aku, apa yang gila orang-orang. Kadang-kadang kan kita merasa begitu. Dengan pikiran sederhana saja kelihatan yang benar ini. Tapi kok orang-orang hampir semua bilang yang benar itu. Itu yang salah orang-orang apa aku? Yang gila itu orang-orang apa aku ya? Nah, itu kegelisahannya Einstein. Kita mungkin pernah ngalami ini. Sebenarnya ini pancingan untuk kita curiosity tadi. Ayo ditanyakan lagi, ayo diulas lagi, ayo dibahas lagi kehidupan kita. Oke, terakhir. I love to travel, but I hate to arrive. Aku suka piknik, suka berjalan ke mana-mana, tapi aku tidak suka arrive. Datang. Kedatangan berarti berhenti. Aku tidak suka kalau berhenti. Pinginnya travel, terus piknik, terus kemana-mana, terus. Ya kalau kamu mungkin duitnya dari mana, Pak? Ya. Journey kan tidak harus fisiknya. Pikiran kita, imajinasi kita bisa kemana-mana. Kayak tadi dijelaskan oleh Einstein kan, justru imajinasi kita itu preview bagi temuan-temuan besar yang akan datang. Maka jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk melakukan travel, melakukan perjalanan kemanapun. Dan jangan berhenti. I hate to arrive. Jangan berhenti, jalan terus, jalan terus. Banyak hal menarik yang bisa kamu temukan di mana-mana. Di sekelilingmu, di tempat manapun kamu ada. Jangan berhenti. I love to travel, but I hate to arrive. Nah, itu pesan utama dari Einstein.